S-400 Rusia tembak jatuh F-16 buatan Amerika di Ukraina. Satu persatu jet tempur buatan Amerika yang terkenal kuat di brosur akhirnya mulai rontok. Kali ini, menurut keterangan dari surat kabar Amerika, BBC pada tanggal 13 April tahun 2025 menyebutkan bahwa dalam konfirmasinya dengan Angkatan Udara Ukraina, pihak Bambang Zelensky melaporkan satu jet tempur berjenis kelamin F-16 telah rontok akibat disunat oleh rudal Abah Putin Al-Moskowi. Di mana menurut keterangan dari pihak BBC, hal ini telah menandai babak baru dalam perang udara yang meningkat antara Ukraina dan Rusia. Meskipun hilangnya pesawat dan pilotnya telah menarik perhatian, namun senjata yang digunakan untuk menjatuhkannya mengungkapkan lebih banyak tentang dinamika konflik yang berkembang daripada peristiwa itu sendiri. Terkait rontoknya F-16, sumber militer Ukraina dalam wawancaranya dengan BBC melaporkan bahwa saat insiden terjadi, pilot melaporkan bahwa secara tiba-tiba dari jarak jauh, sistem pelacak rudal dan radar F-16 menangkap pesawat tersebut telah dikunci dan diserang menggunakan 3 rudal dari arah berbeda. Di mana menurut laporan, salah satu dari rudal yang diduga berasal dari S-400 dan R-37, sukses menghantam F-16. Dan bagaimana nasib pilot Min? Menurut keterangan dari militer Ukraina pada tanggal 12 April tahun 2025. Nahas, sang pilot yang bernama Pavlo Ivanov yang berusia 26 tahun tidak sempat menghindar dan gugur dalam tugasnya. Pejabat Ukraina sendiri secara resmi telah menyatakan, bahwa saat insiden terjadi, F-16 memasuki kawasan Ukraina yang tidak memiliki sistem pertahanan udara aktif, sehingga hal tersebut juga menjadi penyebab F-16 dapat dijatuhkan dengan mudah, imbuh pihak Ukraina. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia secara resmi juga mengonfirmasi dan mengklaim, bahwa sistem rudal darat ke udara Rusia sukses menembak jatuh satu F-16 di ruang udara Ukraina. Namun sayangnya, pihak Rusia tidak memberikan informasi spesifik tentang sistem yang digunakan. Namun jika kita kaitkan dengan sistem pertahanan udara S-400 yang terlacak ikut menyerang F-16, maka sudah sangat wajar jika sang legenda hancur lebur di udara, karena sistem ini dirancang khusus untuk menempeleng jet tempur sekelas F-35 dan F-22 hingga bomber siluman. Jika S-400 memang bertanggung jawab atas jatuhnya F-16, maka hal itu juga menunjukkan bahwa jet Ukraina beroperasi di zona yang dijaga ketat, mungkin di dekat Sumy Oblast, tempat bentrokan semakin intensif. Di mana jangkauan sistem yang jauh akan memungkinkan pasukan Rusia untuk menyerang F-16 dari jarak yang aman, dengan memanfaatkan celah dalam kemampuan Ukraina untuk menekan pertahanan udara musuh. Dan jika dikaitkan dengan rudal R-37, maka hal ini akan menunjukkan bahwa pesawat Rusia, kemungkinan MiG-31, sedang berpatroli di ketinggian tinggi, menggunakan radar Zaslon M yang kuat untuk mendeteksi jet Ukraina dari jauh. Di mana dengan jangkauan rudal yang ekstrim memungkinkan pilot Rusia untuk menyerang tanpa memasuki wilayah udara yang diperebutkan, sebuah taktik yang melindungi pesawat mereka sambil memaksa pilot Ukraina untuk beroperasi secara defensif. Sehingga jika kita mengambil kesimpulan, maka kedua sistem tersebut mencerminkan strategi Rusia yang lebih luas untuk menciptakan zona larangan terbang di sebagian besar garis depan Ukraina. Sedangkan S-400 memperkuat pendekatan ini dari darat, yang memproyeksikan kekuatan melintasi jarak yang sangat jauh dan mempersulit kemampuan Ukraina untuk bermanuver dengan bebas. Sebaliknya, R-37M memperluas kendali itu ke udara, yang memungkinkan Rusia untuk menyerang target dari luar jangkauan serangan balasan. Bersama-sama, mereka membentuk pertahanan berlapis yang menantang bahkan platform canggih seperti F-16, yang dirancang oleh General Dynamics sekarang Lockheed Martin pada tahun 1970-an untuk jenis perang yang sangat berbeda.